Sebenarnya itu kategorinya DO. DO? Iya, nonaktif dan cuti. Kok bisa dapat gelar doktor? Berarti gelar doktornya itu ilegal? Ijazah ataukah gelar doktormu itu dapat dari universitas mana? Rizwan ini menurut saya terlalu sombong. S2 UGM, S3-nya 0. S3-nya bukan dalam negeri nih, di luar negeri? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada status. Rizwan Syahiniper bukan pakar. Alright. Oke. Kita lanjut lagi. Dokter Tifa dan dokter atau doktor? doktor katanya doktor. Entah dokter beneran atau enggak ya nanti kita lihat sendiri. Oke, kita katakan beliau seorang dokter ya. Ya dokter aja lah. Dokter, tapi berkecimpung di dunia politik juga nih. Banyak hal yang diragukan mengenai beliau ini. Apa nih menurut bro nih? Dan beliau juga alumni UGM juga ini, gimana? Baik, kali ini saya mau komentari masalah ijazah ataukah pendidikan atau S3-nya Dokter Ibu Tifa. Saya panggil Ibu Tifa aja. Kalau dokter, iya dokter. Karena memang dia tamat masternya di UGM, yes, benar. Benar ya? Saya mau tanya, itu S3-nya. Oke, bermasalah kah? Menurut saya ini perlu dipertanyakan lebih detail. Kenapa? Ketika saya buka di PD Dikti Kementerian Pendidikan, ada yang aneh dan janggal. Apa nih yang aneh nih? Yang janggal adalah dia kuliah di UI itu tidak salah ada 3 kali atau 4 kali. Oke. Terus 1 di Unpad. Unpad. Bandung. Nah, di UI ada 1 mengundurkan, 2 mengundurkan diri. 2 kali mengundurkan diri. 2 kali mengundurkan diri. Jurusan yang berbeda atau? Jurusannya tidak salah, itu ilmu kedokteran tidak salah. Yang kedua, selain itu 1 nonaktif. Nonaktif. Nonaktif nih. Nonaktif artinya dokter. Ya, dia ambil S3-nya di situ. Nonaktif tidak salah kedokteran. Yang di Unpad itu tidak salah kesejahteraan sosial ya. Saya kurang tahu. Nah, itu cuti, kategori cuti. Nah, kalau kata mengundurkan diri nonaktif itu mohon maaf, supaya menyelamatkan jurusan. Sebenarnya itu kategorinya DO. DO? Iya. Ya begitu-begitu orang-orang DO, orang-orang yang sudah lama tidak beres tidak DO dari UI atau UGM? Dari UI. Dari UI. UI. Mengundurkan diri 2. Terus nonaktif 1. Nonaktifnya apa yang nonaktif? Nonaktif itu kayak sudah tidak aktif lagi. Maksudnya di jurusan mana ya? Jurusan kedokteran ini loh. Tapi status dokternya masih tetap diakui kan? Status dokter, kalau dokter iya masternya. Yang kita soroti sekarang kan S3-nya. Doktornya, S3-nya. Iya, antara dokter dan dokter ini berbeda ya. DR kecil itu dokter, DR besar. D besar, R kecil itu dokter, S3. Dokter. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kalau di Unpad dia lanjut lagi S3 di Unpad, tapi kategorinya cuti. Loh, cuti. Orang cuti kok sudah bisa pakai gelar doktor? Dari mana kajian akademiknya dan kapan dia wisuda? Saya mempertanyakan kapan dia wisuda. Berarti gelar doktornya dokter Tifa itu diragukan? Diragukan. Saya meragukan. Kenapa baru bersuara sekarang? Sebelumnya kan bro ini kan satu komunitas. Frekuensi begitu ya? Ya frekuensi boleh juga, tapi satu komunitas sebelumnya kan? Ya, kemarin kita sama-sama, tapi saya berpikir begini Om. Setelah saya keluar dari tim dan sudah hampir 3 bulan saya mendukung Pak Jokowi ini, membela ijazahnya Pak Jokowi, saya mengecek benar tidak ijazah Roy Suryo, Rizwan Syahiniper, Ibu Tifa ini S1, S2, S3 ini ada tidak? Nah, ketika saya mengecek di video saya lengkap ya. Saya live langsung. Nah, ketika saya melihat S3-nya dokter Tifa ini ada yang aneh. Saya telusuri, saya cek lagi di PD Dikti. Saya cari tahu, loh, ijazah dia punya status adalah mengundurkan diri, nonaktif dan cuti. Kok bisa dapat gelar doktor S3? Di IG-nya ada 1 IG, Dokter Tiffany lain sebagainya dan seterusnya. Kita cek di beberapa media, dia juga komentar tentang ada media-media itu juga tulis tentang dokter. Berarti dia S3 dong. Masa orang cuti, masa orang nonaktif, masa orang yang sudah mengundurkan diri kok dapat gelar dari mana? Contoh kecil begini, saya kasih contoh biar ada fakta. Saya pernah kuliah di STTD Makassar. Jurusan apa ya? Jurusan Aeronautical Mesin Pesawat Terbang. Bisa menerbangkan pesawat? Oh, tidak bisa, itu harus sekolah khusus. Lanjut lagi di pilot namanya. Nah, waktu semester 6 saya sudah mengajukan untuk penelitian, saya tercepat.
Kampus itu tutup. Kampusnya tutup? Kampus UTRM tutup. Lihat statusnya di Pededikti ada. Tutup sehingga status saya di Pededikti itu tidak ada. Ya memang tidak ada. Karena kampus sudah ditutup. Jadi saya tidak selesai di situ. Kalau tidak ditutup maka saya selesai. Kampus bermasalah, akreditasi turun D dan tidak ada aktivis kampus. Kampus ditutup, makanya kita semua lari ke Jogja, lanjut di sana. Oh, oke. Ditransfer ya ke sana. Iya, kita pindah ke sana meskipun mengulang dari satu tidak masalah. Tetapi sama artinya dengan sudah nonaktif dong, berarti S1 saya di STTD Makassar itu sudah tidak berlaku. Tapi kini kembali ke Dokter Tifa nih. Ya, Dokter Tifa. Sama dong. Kalau sudah kata nonaktif statusnya, sudah tidak ada aktif. Berarti dengan sendirinya sama artinya dia tidak selesai S3 UI, U4 juga karena cuti. Berarti gelar dokternya itu ilegal. Saya menduga bisa dikatakan ilegal. Menduga. Kenapa? Loh, di status Pededikti. Kalau memang dia merasa bahwa dia punya gelar, tolong dong koreksi Pededikti. Bukan saya yang salah, saya pakai data. Pededikti yang menyampaikan. Masa Pededikti menyampaikan informasi hoax? Dan saya cek, tidak salah itu namanya ada 5 atau 6. Tambah 1 yang master, tapi masternya wisuda. Masternya wisuda di UGM? Masternya di UGM wisuda. S1-nya tidak terdetek, saya tidak tahu. Karena dapat kabar, aplikasi Pededikti itu dia mulai dari 96. 96 itu nama-nama sudah ada. Jadi coba Om Irjen silakan cek nama-nama Om Irjen sendiri. Ada tidak terdaftar di Pededikti? Saya sudah ngecek. Cek punya saya kan ada semua. Saya pun sudah mengecek bahwa di kampus saya sebelumnya, walaupun saya mengundurkan diri ya, itu pun masih terdaftar di dalam ada kan? itu. Status mengundurkan diri kan? Bahkan kampus yang kedua saya sarjana S1 itu pun terdaftar. Ada kan? Ada gitu. Ini juga begitu, Dokter Tifa. Dokter Tifa juga begitu, tapi statusnya mengundurkan diri, nonaktif dan cuti, ada 3 kategori. Nah, sudah dikategorikan seperti itu kok dia pakai gelar. Makanya saya bilang, saya meminta Ibu Dokter Tifa, tolong Anda membuktikan ke ruang publik ijazah ataukah gelar doktormu itu dapat dari universitas mana. Kalau memang UI kapan wisuda? Kalau memang U4 kapan wisuda? Loh, status di Pededikti cuti dan nonaktif dan mengundurkan diri, kok kita mau pakai rujukan apa? Kalau memang dari Pededikti belum mengupdate, Anda konfirmasi, datangi Pededikti, datangi di universitas yang Anda wisuda, koreksi itu rubah dong supaya kita tidak jadikan sumber. Masa data itu Anda akan mengatakan saya hoax, kenapa? Kementerian Pendidikan, Diktip Kementerian Pendidikan, website ya? Langsung itu resmi, rujukan. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa ketika seorang dokter terjun dalam dunia politik, ya mungkin wajar, it's okay lah. Nah, tapi ketika masuk dalam sebuah tahapan analisis politik, terus turut menganalisis ijazah Pak Jokowi gitu. Nah, itu pandangan Bro saya gimana? Perlu tahu dulu, apakah ia juga menyoroti tentang ijazah Jokowi, ada hasil kajiannya begitu? Beliau melihat dari sisi behavior, artinya dari wajahnya, bentuk wajahnya dan gitu. Secara kesehatan begitu ya. Karena beliau juga aktivis kesehatan gitu. Ini juga keliru, host. Melihat muka orang, kita jangan seperti Tuhan. Kenapa? Masa wajah saya tahun waktu S1 sama dengan sekarang? Coba host lihat muka saya. Berubah jauh sekali. Muka saya dulu S1, muka saya SD, SMP berbeda, SMP, SMA, bahkan sekarang berubah berbeda. Masa mau disamakan dengan yang dulu? Jadi ketika dia melihat dari sisi face, mimik secara fisik, dasar kajiannya apa? Kalau saya hari ini, kalau saya operasi ke depan, bisa jadi dia bisa cek saya tidak? Membandingkan sekarang dengan yang sebelumnya. Kan orang bisa operasi. Kalau Pak Joko Widodo, lihat dari mukanya kelihatan orang bisa gondrong. Dulu saya kuliah, host, berantakan, rambut saya juga ya begitu, berpakaian saja ancur-ancuran. Jadi kalau dia hanya menggunakan ilmu, pertanyaan saya, metode apa yang dia pakai? Ilmu kalau memang ilmu kesehatan, ilmu kesehatan bidang apa kesehatan itu terlalu banyak. Kalau dia bergelut dunia politik, oke lah. Tapi mengkaji seseorang lalu menilai bahwa itu, dia lihat dasar apa? Foto itu, dia sudah punya bukti. Nah, dia melihat mungkin dia hanya perbesar, oh muka Jokowi. Muka saya bisa jadi ada di orang di luar sana sama. Om Irjen bisa jadi ada orang sama. Kita tidak bisa
tidak bisa menilai seseorang di hari ini karena muka orang tuh bisa berubah-berubah. Iya. Begitu. Jadi keliru kalau dia menganalisis dari fisiknya, mukanya. Ya ini kan aduh kasihan sekali. Ibu dokter, mending ibu fokus aja di bidang ibu. Habisin kuliahnya gimana? Ya, habisin dulu S3-nya. Kejar dulu dokternya baru ngomong Pak Joko Widodo ya. Pak Joko Widodo, kalau Anda mau menilai dia, kenapa Anda tidak menilai ketika dia daftar di KPU Solo? KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat. Masa Anda meragukan KPU? Lembaga negara loh. Memverifikasi. Kita mau tes PNS saja diseleksi habis-habisan. Mau masuk universitas saja dicek. Mana legalisirnya? Semuanya dicek. Masa maju presiden nih? Kok Anda meragukan? Ya sudah meragukan partai yang mengusungkan. Kamu kemarin kan PDIP yang mengusung dia dari Solo. Dari Solo, Jakarta datang di nasional, di pusat. Ya tanya dulu Ibu Megawati dong. Silakan. Baik. Begitu artinya dia tidak percaya KPU dan percaya partai politik dong. Institusi ya. Ya. Nah sekarang kalau kita melihat soal keraguan, keberlanjutan keraguan ini kan, ya di dalam keterlibatannya kan Pak Rosyuryo sudah kita katakan ada keraguan di pakar telematikanya di part sebelumnya ya. Terus sekarang Dr. Tifa juga keraguan beliau. Saya meragukan soal gelar doktornya ya. Terus, nah satu lagi ini Pak Rismon yang diragukan mengenai S3-nya dari salah satu kampus di Yamaguchi ini. Benar nggak ya, bro? Apa bro sudah mengecek sebelumnya? Baik. Rismon ini menurut saya terlalu sombong. Dia pamer diri bilang, nyawa pun saya bertarung, tapi giliran Jokowi proses pergi minta tolong ke Komnas HAM, pergi ke ketua umum salah satu ormas yang dibubarkan untuk minta tolong dihentikan. Manusia mental penakut model begini. Ormas apa yang dibubarkan? Itu ormas FPI yang dibubarkan. Kan dia pergi-pergi pegang tangan begini baru ketua FPI-nya meminta untuk menghentikan, minta Kapolri menghentikan. Lah takut dia jangan bersuara. Nah, terkait dengan Rismon. Om Rismon, selesaikan dulu S3-mu. Kenapa? Saya mengecek di beberapa satu media juga menuliskan tulisan bahwa ijazah atau sertifikat atau pendidikan S3 di Jepang itu dipertanyakan kembali. Nah, kalau saya tidak fokus ke situ karena saya belum pergi ke sana. Saya kembali mengecek ijazah S1, S2 di PD Diktian tadi, Kementerian Pendidikan website resmi. Ketika saya mengecek di PD Dikti ada dua nama yang sama. Rismon Sianipar, gelar di Rismon Sianipar, Rismon Hasil Holland Sianipar. Ya, ada di situ. Cuman dua. Duanya adalah saya cek di detail itu detail. Ada ilmu tidak salah ekonomi ya. Kalau saya salah tolong diralat. Ekonomi, NIM dan tahunnya sama dengan ilmu elektro. Tapi yang status lulus itu di elektro. Kalau ada tahun lengkap di situ. S1. Itu S2-nya. S2 ya, S1-nya ditemukan juga nggak? Nah, nanti lanjut. Terus yang ilmu ekonomi lulus tapi tidak ada tahun. Berarti menurut saya dia transfer ya. Aman ya untuk S2-nya. Saya penasaran. Terus kok tidak dapat S1 dan S3-nya? Katanya dia S3. Berarti harus punya nama 3 dong. S1, S2, S3 namanya 3 kayak kita kan ada. Saya kembali membuka katanya dia mengaku ada yang saya cek di Google ataukah di media-media bahwa dia pernah dosen di Universitas Mataram ya, NTB. Saya cek statusnya memang ada data. Yaitu S1 UGM, S2 UGM, S3-nya 0. S3-nya bukan dalam negeri ini, di luar negeri. Tidak ada. Tidak ada status. Kalau di Yamaguchi sendiri kan gimana? Kalau Yamaguchi kan itu saya orangnya harus turun lapangan, cek dulu berdasarkan media. Ya memang dari media sudah ada beberapa, satu media yang saya sudah cek ada 2 ya, ada 2 berita yang dia naikkan. Artinya S1 S2-nya beliau ini valid. Itu menurut saya valid. Baik. Karena itu sudah ada di daftar dosen Universitas Mataram itu. S3-nya kan di situ catatan. S1 di sini S1 di kolom terakhir S1 ada, S2 ada di sini UGM tengahnya. Kan setiap orang yang lulus dari luar negeri itu ada istilahnya penyetaraan ijazah ya kan. Nah, kalau memang penyetaraan kenapa dia di data dosen Universitas Mataram 0? Tidak ada. Berarti menurut saya S3-nya tidak ada. Katanya dia hanya mengikuti kursus atau sertifikat atau menyelesaikan itu. Tapi yang disampaikan oleh Pak Joshua Sinambela bahwa S3-nya dari beliau ini
benar-benar diragukan karena Baja Sosial Bella sudah mengirim email di sana dan mendapat balasannya. Betul, itu ada di media juga ada. Oke. Termasuk, maaf ya, Pak Dokter Gideon saya minta maaf. Kita live TikTok, Pak Dokter Gideon juga mengatakan bahwa memang Dr. diragukan. Gideon? Oh, Dokter Gideon, ada Dokter Gideon. Oke. Itu orang pemberani. Apa yang dikatakan beliau? Beliau juga meragukan, dia pernah angkat sebuah judul tentang meragukan tentang ijazahnya. Pak Rismon. Silakan nanti abang boleh podcast dengan Bang Dokter Gideon. Nanti saya rekomendasi ke. Siap. Beliau juga Pak mempertanyakan Gideon, ya. Pak Gideon, nanti beliau samperin, saya kirim nomornya, Siap. beliau kontak. Oke. Beliau juga bicara tentang Pak Rismon. Pak Rismon. Pertama kali beliau bicara tentang Pak Rismon ketika kita live bareng. Saya naik di Komalnya. Oh, saya penasaran. Akhirnya saya kaji tentang Rismon. Jadi saya menilai bahwa S3 Rismon ini dipertanyakan, diragukan keberadaannya. Kenapa? Coba host buka di buku MATLAB. MATLAB, oke. Ada doktor DR, D besar, R kecil, engineering, Rismon H. Rismon Hasjolan Sianipar. Di buku sudah ada. Masa buku menipu kita? Yang menuliskan siapa? Percetakan cuma ngeprint. Kita yang kasih data. Nah, kalau dia sudah mengklaim dokter, berarti dia pernah kuliah. Nah, pertanyaannya ketika kita cek di PD Dikti, data dari Universitas Mataram menyampaikan secara terbuka bahwa gelar S3-nya 0. Saya akan buka. Sudah ada konfirmasi ke Universitas Mataram mengenai gelar S3-nya Pak Rismon? Nah, sampai ini saya belum dapat nomor kontak daripada Universitas Mataram. Mohon maaf, universitas yang Om Rismon pernah dosen, jangan lupa, jangan takut, saya akan konfirmasi. Saya akan berusaha menghubungi Anda, tolong jangan takut. Saya mau memastikan betul tidak data yang ada di PD Dikti ini. Benar tidak? Rismon pernah bersekolah D3 dan data yang Anda melalui PD Dikti ini benar? Atau memang kalau kita tidak ke Universitas Mataram, kita ke PD Dikti saja sekalian? Oke, PD Dikti, ya, oke. Karena dia mau masukin data. Iya, oke. Begitu. Berarti data apa yang mau ditunjukkan kira-kira ini? Saya lagi cek data yang kemarin saya buka. Oke, kita buka di PD Dikti. Teman-teman, saya butuh waktu beberapa menit. Ini silakan Anda buka aplikasi PD Dikti ya. Apa saya tampilkan ke layar? Nah, PD nanti kakak host bisa Oke. screenshot, masukin PD Dikti ini pertama. Nanti di laptop, nanti cek yang dosennya. Di sini ada pilihan. Kalau di sini dia langsung. Jadi di sini kita tulis Rismon Sionipar. Oke. Ini kita tampilkan ke layar nanti ya soal itu. Jadi nanti host lihat sendiri data dosen itu, host bisa cek di situ. Nah, terkait itu dengan mengatakan sebagai ahli digital, ahli forensik digital ya pakar itu. Itu apa yang Bung Frid mau katakan? Sekali lagi saya bilang host, nasib kayaknya Roy Suryo. Orang gelar S3-nya diragukan kok pakar. Pakar atau ahli ya? Pakar, yang namanya ahli, kajiannya sudah banyak, penelitiannya banyak banget. Nah, lebih bagus menurut saya ahli itu selesaikan dulu doktornya dulu. S1, S2, S3. Kalau orang hanya S2 mengklaim, saya juga bisa dong. Saya bisa dikatakan pakar hukum. Kalau begitu ya, saya bisa mengkategorikan orang-orang master itu adalah pakar hukum. Pertanyaannya, mereka pakar tidak? Pakar atau ahli kan artinya pernyataan atau statementnya itu diakui di persidangan, diakui di salah satu universitas memberikan kepakarannya atau salah satu lembaga mendeklarasikan bahwa ya memberikan sertifikasi bahwa orang ini layak dijadikan sebagai sumber informasi. Ketika komentarnya, penemuannya itu bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur. Contoh, ketika di teknik kita pakai istilah margin error. 95% kita bilang ya, 5% tidak. Berarti dia harus berbicara tentang 95%. Pertanyaan saya, dari mana dia mendapat data itu? Apakah dia mengkaji tentang ijazah Joko Widodo sudah ada hasilnya? Tolong tunjukin jurnalnya yang mana, bukunya yang mana, siapa yang menerbitkan, siapa yang mencetaknya, siapa yang mengujinya. Kalau sendiri mengakui begitu, saya juga bisa dong. Saya bilang apa? Saya pakar musika, terserah saya kan? Iya. Karena suka saya. Dan Pak Rismon ini kan dari sejarah sebelumnya kan sudah terlibat dalam membongkar kasus-kasus, menganalisis secara forensik digital itu kasus-kasus finance misalnya sebelumnya. Tapi memang ada beberapa hal yang ditolak juga sebelumnya, bahkan tidak diakui juga beberapa yang dilakukan dalam analisisnya itu. Nah, kalau kita melihat lebih jauh ini ya antara Dokter Tifa, maaf saya katakan dokter ya, Dokter Tifa dan
Pak Rismond ini nih. Pak Rismond ini kan baru ya masuk ke dalam komunitas ini. Entah kita nggak tahu ya, tapi apa yang ditunjukkan, bagaimana Pak Rismond terlibat di dalam itu ya, untuk membongkar itu tuh masuk dalam barisan sakit hati yang seperti dikatakan Bung Frit ya. Menurut Bung Frit ini, beliau juga alumni UGM. Apa motif Pak Rismond melakukan ini? Ini panggung besar. Ketika Rismond dan kawan-kawannya menang, otomatis dia akan dipakai di mana-mana sebagai rujukan. Oke. Nah, kasus Vina kalau memang host mengatakan bahwa ditolak, orang menolak kok, berarti kepakarannya itu tidak benar. Kalau pakar memberikan sebuah informasi, bisa menjadi rujukan dan diterima. Kalau ditolak kok kita bilang pakar. Nah, kali ini dia mau ini jadikan sebagai case-nya. Jadi menurut saya kalau ini juga, dan Bareskrim Polri sudah mengatakan bahwa Jokowi alumni UGM, berarti saya menilai bahwa Rismond Syeniper bukan pakar. Pak Rismond bukan pakar ya? Bukan pakar. Bukan pakar. Oke. Terakhir nih Bung Frit, melihat tadi soal motif ya. Nah, kira-kira apa langkah selanjutnya yang Bung Frit mau melihat ke depan ini ketika isu ini terus diganyang oleh Pak Roy, Pak Rismond dan Dr. Tifa? Saya terus melawan. Akan terus melawan. Kami pendukung Jokowi, pendukung Gibran Prabowo tetap melawan mereka sampai mereka berhenti. Baru kami berhenti. Karena mereka yang memulai, kami masuk. Bukan kami yang memulai, mereka yang memulai. Kami lawan. Bukan masuk hotel. Berhenti masuk hotel atau berhenti? Lebih bagus masuk hotel baru kami berhenti. Hotel apa? Hotel Pradewo, hotel paling indah. Tapi kalau memang misalkan mereka masuk dan ada bibit-bibitnya masih ada, kami tetap lawan. Baik. Pemirsa, soal kepakaran Dr. Tifa dan Dr. Tifa dan Pak Rismond masih diragukan. Kira-kira apa tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan ikuti kami terus di episode berikutnya.